Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 22 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, agar kami meninggalkan dosa-dosa Babel, dan bertobat sungguh-sungguh hanya kepada-Mu ya Bapa, dan di dalam anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya di dalam anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonuwu. Silakan Oma Yeni. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada hari ini, dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Ayat inti Yeremia 51 yang 47. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel, seluruh negerinya akan menjadi malu. Demikianlah pekabaran malaikat yang ketiga itu dikabarkan. Pada waktu saatnya tiba untuk mengabarkannya dengan kuasa yang paling besar, Tuhan akan bekerja melalui alat-alat yang sederhana untuk menuntun pikiran mereka yang menyerahkan dirinya kepada pelayannya. Para pekerja akan disanggupkan oleh urapan rohnya, bukan oleh pelatihan di dalam institusi pendidikan. Orang-orang yang beriman dan yang tekun berdoa akan mendorong untuk pergi dengan sungguh-sungguh menyatakan firman yang diberikan Allah kepada mereka. Dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Akibat-akibat yang menakutkan dari pemaksaan menuruti upacara-upacara gereja oleh kekuasaan sipil, jalan menuju spiritisme, kemajuan kekuasaan, kepausan yang diam-diam tetapi pesat. Semuanya ditelanjangi. Orang-orang akan digerakkan oleh amaran-amaran yang sungguh-sungguh ini. Ribuan orang akan mendengarkan perkataan-perkataan yang sebelumnya tidak pernah mendengar perkataan seperti itu. Dengan heran mereka mendengar kesaksian bahwa Babel adalah gereja, jatuh oleh karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, oleh karena penolakannya akan kebenaran yang telah dikirim dari surga. Sementara orang-orang pergi kepada guru-guru mereka yang sebelumnya dengan pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin mendengar jawabannya, apakah perkara-perkara ini demikian? Para pendeta memberikan cerita dongeng, menubuatkan perkara-perkara yang enak untuk meredakan ketakutan mereka dan untuk mendiamkan hati nurani mereka yang telah bangkit. Tetapi oleh karena banyak orang yang menolak hanya dipuaskan dengan otoritas manusia saja dan menuntut kalimat sederhana. Demikianlah firman Tuhan. Maka para pendeta populer seperti para orang Farisi zaman dahulu dipenuhi dengan amarah oleh karena otoritas mereka diragukan, akan menyatakan bahwa pekabaran itu datangnya dari iblis dan membangkitkan sikap orang banyak yang cinta dosa untuk mencaci maki dan menganiayanya mereka yang mengabarkan pekabaran itu. Sementara pertikaian meluas ke ladang-ladang baru dan pikiran orang banyak dialihkan kepada hukum Allah yang telah diinjak-injak, maka iblis pun tersentak. Kuasa yang membantu pekabaran itu hanya akan mendatangkan amarah mereka yang menentangnya. Para alim ulama akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi terang dari kawanan domba mereka. Dengan segala sarana yang dibawa perintahnya, mereka akan berusaha untuk melarang memperbincangkan masalah-masalah penting ini. Gereja mengimbau tangan kuat, kekuasaan sipil, dan dalam pekerjaan ini
para pengikut kepausan dan Protestan bersatu. Sementara gerakan bagi pemaksaan hari Minggu semakin berani dan tegas, maka undang-undang itu akan dipaksakan kepada para pemelihara hukum Allah. Mereka akan diancam dengan denda dan hukuman penjara, dan sebagian akan ditawari kedudukan-kedudukan yang berpengaruh dan hadiah-hadiah serta keuntungan-keuntungan lainnya sebagai bujukan untuk menyangkal iman mereka. Tetapi jawaban teguh dan tegas mereka adalah, tunjukkanlah kepada kami dari firman Allah kesalahan kami. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 638 sampai 640. Terima kasih atas penata layanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dosa-dosa Babel pada pelajaran tanggal 20 November sudah kita bahas. Dan hari ini kembali dinyatakan bahwa salah satu dosa-dosa Babel adalah para pendeta yang populer mengajar dengan cerita dongeng gantinya berdasarkan demikianlah firman Tuhan. Namun ada disebutkan spiritisme. Apakah spiritisme itu? Untuk membantu, mari kita lihat contoh-contoh tradisi spiritisme yang sudah masuk ke dalam gereja Advent yang sekarang ini. Yang pertama adalah tentang ibadah peringatan arwah ke-40 hari. Ibadah 40 hari setelah kematian yang merupakan tradisi dan tidak alkitabiah sudah masuk ke dalam gereja Advent. Dan tidak hanya 40 hari, ada juga ibadah 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1 tahun, dan seterusnya yang sudah dirayakan oleh umat Kristen. Memang tidak semua umat, tetapi sudah banyak yang mempraktekkan tradisi ini dan ini sudah masuk dalam liturgi gereja. Ini adalah bentuk-bentuk spiritisme. Kemudian, dalam pembuatan krans bunga, ucapan seperti ini meski tidak persis, namun sudah digunakan di dalam gereja Advent. Ucapan duka seringkali menuliskan selamat jalan. Orang mati tidak jalan-jalan lagi, apalagi jalan ke surga. Ini adalah bentuk spiritisme. Alkitab menjelaskan dalam Mazmur 146 ayat 4 yang berbunyi, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Orang mati, tubuhnya kembali ke tanah, dan nyawanya atau dalam bahasa Ibrani ruah, melayang dan pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu apa-apa, apalagi mau jalan pulang ke surga. Kemana melayang nyawa orang mati? Pengkhotbah 12 ayat 7 menyatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kata roh dalam ayat ini diterjemahkan dari kata ruah yang sama dengan kata nyawa dalam Mazmur 146 tadi. Artinya, nyawa sama dengan roh dan itu melayang kembali kepada Allah yang mengaruniakan nyawa itu. Dalam pasal 3, Salomo menuliskan, Pengkhotbah 3 ayat 19 dan 20. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Kata nafas dalam ayat ini juga diterjemahkan dari kata ruah yang sama dengan kata nyawa dan roh. Itu sebabnya dalam Alkitab, nafas, roh, dan nyawa bermakna sama karena berasal dari kata Ibrani yang sama. Inilah kondisi orang mati. Tubuh kembali kepada debu, karena dari sanalah asalnya, dan nafas kembali kepada Allah yang mengaruniakan nafas itu. Dan orang mati itu tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa lagi. Tidak ada dalam Alkitab ajaran bahwa 40 hari rohnya berada di dunia ini dan kemudian jalan ke surga.
Itu ajaran spiritisme dan secara tradisi diajarkan turun-temurun dan sudah masuk dalam gereja Advent. Jadi, ucapan-ucapan duka seperti selamat jalan atau berpulang kepada Bapa atau pulang kepada Bapa atau diterima di sisinya dan atau telah dipanggil adalah ajaran spiritisme. Jangan gunakan kalimat-kalimat seperti itu. Alkitab tidak ajarkan hal-hal tersebut. Cukup sampaikan turut berduka cita atas meninggalnya ... Lalu, ada juga yang suka berkata bahwa si orang mati sudah senang atau sudah senang dia karena sudah tidak merasakan derita lagi. Ingat, orang mati tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa, apalagi rasa senang. Itu adalah kalimat-kalimat spiritisme. Kemudian, ada juga tradisi untuk meletakkan sepatu di dalam peti jenazah, namun ditukar posisinya. Yang kanan di kiri dan yang kiri di kanan. Katanya supaya jangan jalan-jalan. Ini juga adalah ajaran spiritisme dan tradisi yang masih dipraktekkan umat Tuhan bahkan di dalam gereja Advent. Bukankah hal ini sesuatu yang lucu? Ucapan dukanya berkata selamat jalan, tetapi sepatunya ditukar posisinya supaya jangan jalan-jalan. Inilah yang namanya kebingungan atau Babel. Hal-hal ini perlu dijelaskan kepada umat agar mereka memahami dan tinggalkan, bertobat. Kemudian Roh Nubuat berkata dalam Kemenangan Akhir halaman 399 paragraf 2 yang berkata, dalam buku Wahyu 17, Babel dilambangkan sebagai seorang perempuan, sosok yang digunakan dalam Alkitab sebagai lambang gereja. Perempuan yang saleh melambangkan gereja yang murni, dan perempuan sundal melambangkan gereja yang murtad. Jadi Babel itu adalah lambang gereja. Gereja yang bagaimana? Masih dalam pasal yang sama, buku Kemenangan Akhir menyatakan, halaman 400 paragraf 3. Perempuan atau Babel dalam buku Wahyu 17 digambarkan sebagai yang memakai kain ungu dan kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dari mana perkataan ini diambil? Dari Alkitab tentunya, dan perhatikan Alkitab berkata dalam Wahyu 17 ayat 5 yang berbunyi, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dalam Alkitab versi King James, kalimat tersebut khusus ditulis dalam huruf besar semuanya. Perhatikan dalam bahasa Inggris tertulis jelas, misteri. Nah, ada kelompok lain yang juga menerima tulisan pada dahinya. Kita baca dalam Wahyu 14 ayat 1 yang berkata, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Di dahi kelompok 144.000 ini tertulis nama Bapa, atau dalam bahasa Indonesia disebutkan nama anak Allah dan nama Bapa. Tidak ada disebutkan misteri untuk yang 144.000 ini. Misteri hanya tertulis pada dahi perempuan Babel. Perhatikan kalimat berikut sehubungan dengan misteri. Diambil dari Handbook for Today's Catholic, page 16 atau halaman 16 yang berbunyi, misteri dari Trinitas adalah doktrin pusat dari iman Katolik. Di atasnya didasarkan semua ajaran-ajaran lain dari gereja. Perhatikan, pusat doktrin dari iman Katolik adalah misteri Trinitas. Apakah ini suatu kebetulan? Ini bukan kebetulan. Dan ingat tadi dikatakan Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Artinya, doktrin misteri ini mempunyai pengikut. Ada pengikutnya.
Sebab ibu Babel punya anak-anak. Roh Nubuat menyatakan dalam Kemenangan Akhir halaman 401 paragraf 1. Babel dikatakan sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur, Wahyu 17 ayat 5. Dan anaknya, yaitu wanita-wanita pelacur, melambangkan gereja-gereja yang bergantung kepada ajaran-ajarannya dan tradisi-tradisinya, dan yang mengikuti teladannya, mengorbankan kebenaran dan pengakuan Allah untuk membentuk persekutuan ilegal dengan dunia. Perhatikan dalam bahasa Inggris disebutkan cling to her doctrines and traditions, ya. Berpegang atau bergantung kepada doktrin-doktrinnya dan tradisi-tradisinya Babel. Jadi, Babel sebagai ibu punya anak-anak yang disebut wanita-wanita pelacur yang melambangkan gereja-gereja yang bergantung kepada doktrin ajaran Babel, yaitu misteri Trinitas. Bukankah mayoritas kekristenan bergantung kepada doktrin Trinitas ini, termasuk gereja Advent yang sekarang ini? Dan kita sudah lihat dalam pelajaran sebelumnya bahwa doktrin Trinitas gereja Advent sama dengan doktrin Trinitas gereja Katolik. Dan karena misteri, sering kita dengar kaum Trinitas berkata, Trinitas adalah misteri, terima saja dengan iman. Mereka tidak sadar dari mana asal kata misteri tersebut. Mereka hanya ikut ajaran tradisi turun-temurun seperti praktek spiritisme yang sudah kita pelajari tadi. Nah, dalam renungan hari ini ada disebutkan tentang pemaksaan hari Minggu. Apakah ini ada hubungannya dengan Trinitas? Kita baca dua kutipan berikut ini, satu dari Roh Nubuat dan satu dari Katekisme dari Gereja Katolik. Roh Nubuat berkata, pemeliharaan hari Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Allah yang benar, Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pulang ke Rumah halaman 182 paragraf 3. Kemudian dalam Katekisme dari Gereja Katolik berkata, nomor 133, penciptaan adalah pekerjaan umum dari Trinitas yang kudus. Sabat adalah hari di mana kita menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17 ayat 3, yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sementara hari Minggu adalah hari untuk menyembah Trinitas yang kudus yang mereka yakini sebagai pencipta. Bisa lihat, Babel mengubah hari bukan sekedar harinya saja, tetapi siapa yang disembah pada hari itu. Sebab siapa yang disembah lebih utama daripada sekedar hari. Roh Nubuat menyatakan dalam Gospel Workers edisi 1915 halaman 148 paragraf 4. Di segala zaman, Sabat telah menjadi ujian kesetiaan kepada Allah. Hari Sabat memang suatu ujian, tapi bukan ujian keselamatan. Hari Sabat adalah ujian kesetiaan kepada Allah. Roh Nubuat melanjutkan dalam manuskrip Releases volume 18 halaman 32 paragraf 1 yang berbunyi, dengan memelihara hari Sabat di mana Allah beristirahat, pengetahuan tentang Allah akan dipertahankan. Bisa lihat, yang utama itu adalah pengetahuan akan Allah, sebab itulah hidup kekal. Dan pemeliharaan hari Sabat bukan untuk keselamatan, tetapi untuk mempertahankan pengetahuan kita akan Allah yang benar. Siapa Dia? Allah Bapa. Sebab Dialah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan pada hari Sabat Dia beristirahat. Dan mengenal Allah Bapa adalah hidup yang kekal. Lihat kembali pelajaran tanggal 2 Juni 2020 tentang hal ini. Jadi, hari Sabat untuk mempertahankan pengetahuan akan Allah Bapa, dan hari Minggu adalah untuk mempertahankan pengetahuan akan Allah Trinitas. Adakah ini dinyatakan kepada umat-umat dalam gereja? Tidak ada. Itulah sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Kemenangan Akhir halaman 638 paragraf 1. Pada setiap generasi Allah telah mengirimkan hamba-hambanya untuk menegur dosa, baik di luar maupun di dalam gereja. Dan mereka yang dipanggil ini tidak perlu dilatih dalam institusi pendidikan. Renungan hari ini berkata,
Pulang ke Rumah halaman 346, paragraf pertama. Para pekerja akan disanggupkan oleh urapan rohnya, bukan oleh pelatihan dalam institusi pendidikan. Roh siapa yang dimaksudkan oleh Nyonya White? Rohnya Tuhan, yaitu rohnya Tuhan Yesus. Sebab meski tidak kelihatan, Yesus masih bekerja bersama umatnya untuk menyatakan dosa-dosa Babel, agar semakin banyak umat yang keluar daripadanya, sebab Babel sudah rubuh. Apa pilihan saudara? Apakah Allah Bapa atau Allah Trinitas? Apakah saudara mau dimampukan Yesus untuk mengabarkan kebenaran atau tetap hanyut dalam tradisi turun-temurun? Renungkan, gumuli, dan putuskan, karena waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran dan panggilan pada pagi hari ini. Banyak daripada umat Tuhan yang hanyut dalam tradisi, bahkan tradisi spiritisme. Demikian juga mayoritas sudah hanyut dalam misteri Trinitas. Ini semua dari Babel. Tuhan campur tangan agar melalui pekabaran ini banyak umat Tuhan boleh dipanggil keluar, meninggalkan dan bertobat, dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa. Tuhan tolong kami, mampukan kami dengan roh-Mu agar kami menjadi juru kabar Allah yang handal dan penuh kuasa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.